Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama sekali dan yang paling utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa TV, Selat TV dan radio dimanapun berada. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, kalau kita ingin bebas daripada siksa kubur, kubur kita luas sejauh mata memandang, kemudian kubur kita terang, maka amalkan 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara. Yang pertama yang kita jaga, muhafadhatus sholawat, menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, menjaga salat 5 waktu secara benar yaitu ada 3 tertib. Yang pertama, tertib waktu, tepat pada waktunya. Jangan kita menunda-nunda waktu solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhum hadisnya, 3 perkara harus disegerakan, jangan kita tunda-tunda. Yang pertama, solat apabila sudah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, mayit apabila sudah siap dikebumikan. Jangan kita menunda-nunda yaitu penguburan mayit. Kalau sudah siap langsung disegerakan. Kemudian yang ketiga, perempuan apabila sudah dapat jodohnya. Ini 3 perkara tidak boleh ditunda-tunda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tertib waktu, tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, tertib caranya berjamaah. Tidak ada satu hadis pun, baik itu di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, di dalam kitab Miskah Masabih, di dalam kitab terkecil sampai kitab tertinggi, tidak ada membahas bahwa laki-laki yang normal, yang sehat, yang balik solat di rumah. Tapi banyak riwayat menjelaskan bahwa perempuan solat di rumah, tapi tidak ada larangan bagi perempuan solat di masjid, asalkan tidak menimbulkan yaitu fitnah. Apa fitnahnya? Boleh pergi berangkat solat berjamaah di masjid, jangan yaitu berpakaian yaitu ketat. Boleh berpergian solat berjamaah ke masjid, jangan memakai minyak wangi yang berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tertib tempatnya di mana azan dikumandangkan. Ini harus kita jaga. Solat yang benar adalah ada 3 tertib. Yang pertama, tertib waktu, tepat pada waktunya. Yang kedua, tertib cara-caranya berjamaah. Yang ketiga, tertib tempatnya di mana azan dikumandangkan. Hari sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab fikihnya
di dalam kitab hadisnya, kita semua sudah tahu bahwa apabila anak kita sudah umur 7 tahun diperintahkan solat. Apabila sudah 10 tahun kita perintahkan solat, enggak mau juga solat, maka kita rotan, yaitu pukullah dengan rotan, yaitu pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Ini umur 10 tahun. Nah, kalaulah ada di rumah kita misalnya cucu kita, anak kita, menantu kita, kalaulah sudah umur 30 tahun ke atas, lebih daripada 10 tahun, maka tidak cocok lagi pukulnya pakai rotan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu sholati fid din kamathali ra'si fil jasad." Perumpamaan orang di solat di dalam agama ini seperti kepala pada badan. Orang solat sempurna dia. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, namanya manusia. Kata Rasulullah, orang yang enggak solat itu ibaratkan orang yang punya badan, punya tangan, punya kaki, tapi tidak punya kepala. Dia punya kaki, dia punya tangan, punya badan, tapi tidak punya kepala. Alias jawab masing-masing. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, kita boleh meninggalkan solat. Baik itu di dalam kitab fikihnya Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kemudian di dalam kitab hadisnya, di dalam kitab Bukhari pun dijelaskan bahwa kita boleh meninggalkan solat. Sudah balik boleh meninggalkan solat dengan syarat al-majnun, yaitu gila. Boleh meninggalkan solat dengan syarat al-majnun, yaitu gila. Kemudian yang kedua, as-sabi, yaitu bocah cilik atau anak kecil, itu boleh meninggalkan solat. Nah, kalau kita balik sehat, normal, tidak ada uzur, maka tidak ada yaitu rukhsah boleh meninggalkan solat. Wajib bagi kita yaitu mengerjakan solat 5 waktu. Barang siapa yang mengerjakan solat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan daripada kesempitan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Kemudian yang kedua, bagi orang yang mengerjakan salat, yang menjaga salat, Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu kepada orang yang menjaga salat 5 waktu, menerima catatan amal kebaikannya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang menjaga salat, dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat, yaitu secepat kilat langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bagi orang yang menjaga salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa azab. Begitu sebaliknya, bagi orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang pertama, hilangkan keberkahan umurnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan ciri-ciri kesolehan wajahnya. Kemudian yang ketiga, doanya yaitu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, baik amal yang wajib dia kerjakan maupun amalan yang sunnah dia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagi orang yang tidak menjaga salatnya, dia tidak mendapatkan keberkahan doa kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu khusus bagi orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Tetapi bagi orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, tidak akan mendapatkan keberkahan doa kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
kemudahan untuk bisa kita mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita. Mungkin sampai sini yaitu penyampaian kita. Lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala minta ampun, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.